Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara, mari kita belajar dari Galatia pasal 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Kristus sumber hikmat, saat ini kami mau belajar dari kebenaran kitab suci-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bersama Galatia pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil merupakan sebuah kata yang diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, evangelion, artinya kabar baik. Memberitakan Injil berarti memberitakan kabar baik. Nah, apa kabar baiknya? Paulus menyebut ada 2 Injil. Yang pertama Injil manusia, yang kedua Injil Yesus Kristus. Jadi kita ketika menggunakan kata Injil, kita harus dalam kesadaran ini. Ada Injil manusia, ada Injil Yesus Kristus. Ada kabar baik manusia, ada kabar baik dari Yesus Kristus. Nah, bagaimana yang dimaksudkan dengan Injil manusia ini? Injil manusia adalah kabar yang menyenangkan hati manusia, kabar yang menyenangkan telinga manusia, kabar yang menyukacitakan karena sejalan dengan pikiran kemauan manusia. Itulah Injil manusia. Nah, saudara sekalian, ini yang membuat saya merenung. Dan saya mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini. Apakah Injil yang kita beritakan selama ini adalah Injil Yesus Kristus ataukah Injil manusia? Injil manusia artinya Injil yang memuaskan selera manusia dan bukan mengikuti kehendak Tuhan. Mengapa ini harus kita renungkan dan harus kita kaji bersama? Sebab sekarang ini ada orang berkhotbah. Perhatikan khotbahnya baik-baik. Ada banyak cerita-cerita lucu yang dia sampaikan. Ada banyak lawakan-lawakan yang dia mainkan. Ada banyak hal yang ketika orang mendengarnya, mereka senang dengan apa yang dia katakan. Tetapi dalam lawakan itu, dalam ilustrasi-ilustrasi yang lucu, dalam cerita-cerita yang lucu yang dia sampaikan, tidak ada sama sekali berita tentang Yesus Kristus. Tidak ada kehendak Tuhan yang disampaikan melalui berita itu. Nah, yang semacam ini tidak bisa kita katakan Injil Yesus Kristus. Sebab yang namanya Injil Yesus Kristus itu adalah kabar baik.
Kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Nah, ada juga yang ketika dia berkhotbah, dia memuji manusia. Dia mau menyenangkan orang yang mendengarnya. Motif dan praktiknya seperti itu. Nah, ini bukanlah Injil Yesus Kristus. Nah, bagaimanakah sebenarnya Injil Yesus Kristus? Bagaimanakah sebenarnya Injil yang diperintahkan oleh Yesus Kristus untuk kita sampaikan? Injil Yesus Kristus sesungguhnya berisi berita tentang karya keselamatan Yesus Kristus yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan manusia. Injil Yesus Kristus adalah sebuah jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, percaya sungguh-sungguh kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil Yesus Kristus. Dan ketika kita berkhotbah, khotbah kita berpusat pada Injil Yesus Kristus. Apa yang kita sampaikan adalah Injil Yesus Kristus memotivasi orang, mengantar orang untuk beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan manusia. Saudara, mengapa Paulus membicarakan Injil Yesus Kristus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia? Kita tahu bersama, Galatia adalah nama sebuah kota yang didirikan oleh orang Galia, dan karena itu disebut Galatia. Paulus mendirikan jemaat di kota ini. Kemudian pada tahun 49 Masehi, Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Galatia. Nah, surat ini ditulis dari kota Korintus. Dari perikop sebelumnya kita membaca, ternyata ada orang yang mengacaukan jemaat dengan memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Jadi mengapa Paulus menulis surat ini? Ternyata di jemaat Galatia ada orang yang memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Pertanyaan kita, siapa mereka? Ternyata mereka adalah guru-guru agama Yahudi yang memaksakan sunat dan kuk Taurat Musa sebagai syarat keselamatan. Jadi mereka mengajarkan, kalau kalian percaya Yesus, ingat, kalian juga harus disunat. Kalian juga harus melaksanakan hukum Taurat. Jika dua hal ini tidak kalian laksanakan, kalian tidak mungkin selamat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini yang diajarkan oleh guru-guru agama Yahudi. Jadi sesungguhnya mereka mengajarkan menjadi Kristen itu berarti harus melaksanakan ritual-ritual dan ajaran agama Yahudi. Kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sunat dan Taurat Musa dijadikan syarat keselamatan. Itu dapat kita baca dalam pasal 1 ayat yang ke-7. Ini masalahnya. Injil diputar balikan. Dan jemaat Galatia, celakanya ada yang mengikutinya. Oh, saudara, ini tanda awas bagi kita. Dan para pemberita Injil harus tahu tentang hal ini. Ternyata di jemaat ada saja orang yang memutarbalikkan berita Injil. Dan para pemberita Injil harus sadar tentang hal ini. Sehingga menjadi pemberita Injil itu jangan pernah berhenti belajar. Mengapa? Sebab tantangan adanya penyesat itu selalu hadir dalam kerja pelayanan kita. Untuk menghadapi si penyesat, kita harus belajar dan terus belajar. Tentu saja dalam kesadaran Roh Kudus menuntun dan menyertai kita. Salah satu dosa banyak pemberita Injil yang tidak mereka sadari adalah kemalasan. Karena itu jika kita belajar sejarah jemaat mula-mula, ada daftar dosa yang pernah mereka buat dan yang menduduki urutan pertama adalah kemalasan. Karena itu Tuhan dalam kitab Amsal mengingatkan kita agar belajar kepada semut. Karena ternyata dosa itu juga adalah kemalasan. Nah, di era sekarang ini ada banyak penyesat. Jika kita nonton video di YouTube,
ataupun membaca dalam media elektronik, kita akan menemukan ternyata ada banyak ajaran-ajaran yang memutarbalikkan berita Injil. Karena itu setiap pemberita Injil harus belajar, dan terus belajar. Jika Anda tidak belajar, bagaimanakah Anda bisa menghadapi ajaran sesat yang setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan selalu berkembang hanya untuk menghantam ajaran iman kita. Nah, saudara sekalian, dari ayat 13 sampai ayat yang ke-14, Paulus memperkenalkan keyahudiannya. Untuk apa? Kenapa Paulus masih memperkenalkan agama Yahudi yang dulu dia anut? Dia menyebut dia menganiaya jemaat Allah. Dia lebih maju dalam hal agama Yahudi. Dia rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Itu jelas ditulis dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Untuk apa? Ternyata Paulus menceritakan semuanya ini untuk menceritakan bagaimana dia menjadi pengikut Yesus. Dia ceritakan prosesnya. Sebelum dia menjadi pengikut Yesus Kristus, dia adalah seorang penganut agama Yahudi yang taat. Dan dia melepaskan semuanya itu ketika dia menjadi pengikut Kristus. Kemudian dia menjelaskan dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-16, Tuhan Yesus telah memilih dia sejak dari dalam kandungan. Perhatikan saudara sekalian. Ini merupakan refleksi iman dari Paulus bahwa keterpilihan dirinya itu dimulai sejak dari dalam kandungan. Jadi Tuhan telah menetapkan dia sebagai pemberita Injil. Itu sudah ditetapkan sejak dia berada di dalam kandungan. Ini adalah refleksi iman dari Paulus. Keyakinan iman seorang pelayan. Bukan aku, tetapi dia yang telah memilih aku. Bukan aku yang memilih profesi, pekerjaan, tugas sebagai pemberita Injil, tetapi dia yang telah memilih aku. Jadi, Paulus menjadi seorang pemberita Injil itu adalah pilihan Tuhan. Kemudian Paulus menyebutkan di sini, dia dipanggil oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Bukan aku, tetapi dia yang memanggil. Jadi menjadi pemberita Injil itu adalah panggilan Tuhan. Menjadi pelayan itu adalah panggilan Tuhan. Bukan pilihan kita, tetapi Tuhan yang memanggil kita. Kemudian Paulus mengatakan dia ditugaskan memberitakan Injil kepada bangsa bukan Yahudi. Ini adalah penugasan dari Yesus. Jadi mengapa Paulus memberitakan Injil berfokus kepada orang-orang non-Yahudi, berfokus kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain? Karena Yesus yang menugaskannya. Saudara, Paulus tidak meminta pertimbangan manusia untuk melaksanakan perintah Yesus. Dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-21, Paulus langsung menginjil ke Arab. Jadi lokasi atau tempat pertama pemberitaan Injil dari Paulus adalah Arab. Daerah Arab dan sekitarnya, itulah daerah pertama yang dikunjungi oleh Paulus. Dia memberitakan Injil di sana. Jadi sebelum adanya agama Islam muncul di muka bumi ini, Injil telah terlebih dahulu disebarkan oleh Paulus di tanah Arab. Sesudah itu dia kembali ke Damsyik. Ya, dia kembali ke Damsyik. Dan 3 tahun setelah itu, dia pergi ke Yerusalem. Dan 15 hari, dia tinggal di rumah Kepas. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Dia menginjil ke daerah Syria dan Kilikia. 2 daerah yang berada di luar wilayah bangsa Yahudi. Jadi perjumpaan dengan Yesus membuat hidup Paulus berubah. Berubah total. Ini menjadi sebuah otokritik bagi kita yang lama menjadi pengikut Kristus. Tetapi spirit misioner, spirit untuk menginjili orang, spirit untuk bersaksi, itu nyaris hilang dari dalam diri kita. Paulus yang baru saja mengenal Injil Yesus Kristus bersemangat memberitakan Injil.
Lalu bagaimana dengan kita yang telah lama menerima Injil Yesus Kristus? Apakah kita punya minat, punya hasrat, punya semangat yang tinggi untuk menceritakan, untuk bersaksi tentang Injil Yesus Kristus ini? Nah, dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, Paulus bercerita bahwa dia tidak dikenal oleh orang-orang di tanah Yudea, oleh jemaat Yudea. Mereka hanya mendengar Paulus yang dulu menganiaya, sekarang telah memberitakan iman, dan mereka bersukacita. Jadi sukacita itu lahir ketika hidup Paulus berubah dari kekelaman menjadi terang. Ada sukacita ketika hidup kita berubah dari gelap menjadi terang. Itulah sesungguhnya refleksi iman yang dapat kita tarik dari ayat 22 sampai ayat 24 ini. Nah, saudara sekalian, sampai di sini apa yang dapat kita katakan sebagai implikasi kebenaran kitab suci ini bagi kita yang hidup di abad ini? Saya mencatat 4 hal penting. Yang pertama, setiap memberitakan Injil segeralah evaluasi. Apakah ini Injil Yesus Kristus ataukah Injil manusia? Injil Yesus Kristus memberitakan tentang karya selamat Yesus Kristus. Jadi dua-dua kabar baik. Injil manusia, kabar baik yang menyenangkan selera manusia. Injil Yesus Kristus adalah kabar baik yang mengikuti kehendak Tuhan, memberitakan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Nah, mari kita evaluasi apakah Injil yang kita beritakan selama ini Injil manusia ataukah Injil Yesus Kristus. Yang kedua, pemberita Injil jangan malas belajar. Sekali lagi saya bersungguh-sungguh dengan pernyataan ini. Pemberita Injil jangan malas belajar, supaya dirinya siap ketika ada penyesat yang memutar balikan berita Injil. Dia dapat mengkanter, dia dapat mengkomunikasikan kepada jemaat apa yang seharusnya menjadi pegangan jemaat dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, waspadailah ajaran keselamatan di sekitar kita. Keselamatan itu adalah kasih karunia Yesus Kristus. Tetapi di sekitar kita ada banyak ajaran keselamatan. Jika ingin selamat, ini syarat-syaratnya. Anda harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Itu syarat-syaratnya supaya Anda selamat. Tetapi ajaran kekristenan, engkau diselamatkan karena kasih karunia Tuhan semata. Karena itu, dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, Tuhan Yesus bersabda, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Keselamatan itu adalah karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Beriman kepadanya, beriman sungguh-sungguh kepadanya, dan hidup di dalam Dia. Kita pasti beroleh jaminan keselamatan itu. Yang keempat, orang yang beriman dengan Kristus, hidupnya bersemangat. Perhatikanlah Paulus. Paulus setelah dia menerima Yesus, dia bertumbuh menjadi pribadi yang penuh semangat. Dia segera menginjil ke tanah Arab, kembali ke Damsyik, dia menginjil di sana 3 tahun kemudian, dia pergi ke Yerusalem berjumpa dengan Petrus, 15 hari dia ada di sana, kemudian dia melanjutkan perjalanannya menginjil ke daerah Syria dan Kilikia. 2 daerah ini berada di luar wilayah bangsa Israel. Menjadi bersemangat setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, setelah diperkenalkan oleh Yesus tentang Injil kebenaran itu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita telah menjadi orang Kristen. Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh semangat dan terus bersemangat dalam menjalani kehidupan ini? Berubahlah ke arah yang lebih baik. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mendasarkan hidupnya di dalam Kristus. Bersemangat dan terus bersemangat menjalani kehidupan ini. Beritakanlah Injil Yesus Kristus. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang engkau beritakan. Amin.